Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, maupun yang lain teman-teman semuanya. Baik, kami dari kelompok 4 akan bersharing tentang HIV/AIDS. Apa sih itu HIV? Mari kita cek. Nah, apakah itu HIV? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menurunkan kekebalan tubuh manusia. Lalu, apakah AIDS? AIDS adalah Cure Immune Deficiency Syndrome. Itu adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat. Nah, kira-kira HIV melemahkannya lewat mana ya? HIV itu adalah menyerang sel darah putih. Nah, sel darah putih adalah seperti tentara di dalam tubuh kita. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Namun, setelah HIV memasuki sel darah putih, untuk perkembangbiakannya, HIV merusak sel darah putih tersebut, akhirnya membunuhnya. Akibatnya apa? Sistem kekebalan tubuh semakin menurun yang menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap segala penyakit. Nah, beginilah virus HIV bekerja. Tubuh kita mempunyai sel darah putih yang melindungi dari serangan berbagai penyakit seperti diare ataupun batuk. Tetapi virus HIV menyerang dan membunuh sel darah putih sehingga tubuh kita tidak bisa melawan penyakit yang masuk itu. Nah, virus HIV adanya di mana? Virus HIV terdapat di dalam sel darah putih yang pastinya berada di cairan darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Nah, bagaimana kita dapat terinfeksi virus? Melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang mengandung virus HIV dari orang yang sudah terinfeksi HIV ke orang lain yang belum pernah terinfeksi HIV. Pada prinsipnya dikenal sebagai ESC. Exit merupakan keluar dari tubuh manusia. Survive, HIV harus dalam kondisi hidup, sufficient, jumlah konsentrasi cukup, dan enter. HIV masuk ke dalam tubuh manusia. Cara penularan HIV salah satunya lewat cairan darah. Apa saja sih yang melalui cairan darah? Yang pertama adalah transfusi darah, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai secara bersamaan, pemakaian alat tusuk yang menembus kulit yang tidak steril dan dipakai bersama. Penularan HIV bukan karena jenis narkoba yang dikonsumsi, tetapi cara pemakaiannya. Yang bisa kita lihat ini adalah menggunakan jarum suntik untuk konsumsi narkoba, tetapi jarum suntiknya sudah dipakai secara berkali-kali dan bergantian, sehingga menjadi resiko tinggi untuk penularan HIV. Nah, beginilah virus HIV bekerja. Tubuh kita mempunyai sel darah putih yang melindungi dari serangan berbagai penyakit, seperti diare ataupun batuk. Tetapi virus HIV menyerang dan membunuh sel darah putih sehingga tubuh kita tidak bisa melawan penyakit yang masuk. Nah, untuk penularan melalui ibu yang HIV kepada anaknya, penularan dapat terjadi selama proses kehamilan, proses persalinan menyusui. AIDS tidak menular lewat satu ciuman, berpelukan, menggunakan WC secara bersamaan, sentuhan, alat makan, nyamuk, dan tinggal satu rumah, sehingga kita tidak tertular lewat ini. Resiko terhadap penularan HIV menjadi lebih tinggi bila ada perilaku 1. Suka berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan pengaman atau kondom, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan penggunaan secara bersamaan.
Nah, bagaimana sih pencegahan HIV/AIDS? HIV/AIDS kita ada ABCDE, yang adalah abstinens, atau bagi yang belum menikah dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. B adalah be faithful, saling setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi HIV. Yang C, kondom, menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang beresiko. D, don't inject, hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian dan tidak steril. Yang E, safe equipment, hindari pemakaian segala alat atau bahan yang tidak steril. Nah, kira-kira pernah gak sih kepikiran apakah saya terinfeksi virus, kenapa bisa, dan lain-lain. Caranya gimana sih biar kita tahu untuk kita terinfeksi HIV atau tidak? Nah, caranya melalui tes darah untuk melihat ada tidaknya antibodi HIV. Yang kedua adalah proses VCT, Voluntary Counseling and Testing. Ini bersifat rahasia, sukarela, dan jelas tujuannya. Lalu tes HIV tidak boleh dipaksakan. Kenapa bisa? Karena nanti kalau dipaksakan akan berakibat fatal. Nah, ini adalah perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Tertular, lalu ada jeda atau ada window period yang dimana kita tidak merasakan gejala apapun. Lalu kita cek HIV ternyata masih negatif. Lalu baru 5-10 tahun kurang lebih jaraknya barulah kita terasa nih gejala dan tandanya, lalu hasil tes HIV positif. Lalu setelah HIV barulah kita jadi AIDS seperti itu. Nah, berikut adalah tahapan infeksi. Infeksi biasanya 3-6 bulan, biasanya lebih juga. Orang bisa menularkan, tetapi hasil tes negatif dalam masa jendela ini. Lalu ada ya masa laten. Masa laten biasanya berkisar 4 bulan sampai lebih dari 10 tahun. Lalu barulah terjadi AIDS. Gangguan saraf karena HIV seperti pikun, mati rasa, terdapat infeksi oportunistik. Lalu penyakit yang berhubungan dengan HIV, berat badan menurun, demam, dan diare. Apa artinya? Orang yang sudah terinfeksi HIV akan nampak sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Di mana window period, masa di mana virus HIV sudah masuk ke dalam tubuh. Namun, sistem kekebalan tubuh belum membuat antibodi HIV. Lalu terjadi infeksi oportunistik, infeksi yang mengambil kesempatan untuk muncul di saat kekebalan tubuh manusia sangat lemah. Berikut adalah contoh-contoh gambar-gambar yang tanda gejala yang sudah muncul ya. Ini adalah infeksi oportunistik seperti herpes simplex, PCP. Nah, penyakit lain terkait HIV seperti kelelahan, demam, diare, limfadenopati, dan wasting. Nah, untuk pengobatan HIV sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV. Obat yang sekarang ada yaitu ARV atau antiretroviral yang digunakan sebagai terapi untuk menghambat perkembangbiakan virus dalam tubuh. Terapi ARV memberikan kesempatan pada ODA atau orang dengan HIV/AIDS untuk hidup lebih produktif. Kira-kira perlukah kita harus mendukung ODA atau orang dengan HIV? Setiap ODA, orang dengan HIV/AIDS masih mempunyai hak hidup dan sosial yang sama dengan orang yang sehat. ODA tidak boleh mendapatkan stigma atau pandang buruk atau diskriminasi dari masyarakat. Pengucilan terjadi karena kurangnya pemahaman tentang penularan HIV. Jadi seperti teman-teman dari kami kelompok 4, jika teman-teman ada yang mau ditanya atau ada yang mau bercerita, silakan nanti bisa menghubungi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang kurang nyaman di hati. Kami mohon maaf. Dan sekian dari kami. Terima kasih. See you.